ini saya nggak tahu nih Pak Gubernur kenapa ini nggak mau nerusin. Apakah ada memang sengaja membiarkan ini tetap ilegal, ada agar kucing-kucingan atau ada backing? Pertanyaannya Pak Gubernur apa nggak tahu, atau Pak Gubernur nggak ada yang menyampaikan, atau Pak Gubernur ada yang melarang? Ini agak bahaya ini Pak Gubernur, kalau ada yang melarang Pak Gubernur tidak meneruskan surat untuk adanya izin wilayah dan izin pertambangan rakyat, ini bahaya Pak Gubernur. Nah, bicaralah untuk rakyat Pak Gubernur. Nomor 2 tadi, dari 19 provinsi yang sudah dapat izin, Lampung harus ke yang 20 Pak Gubernur. Cocok dengan nomornya Pak Gubernur saat pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gudsa di Gun Santok. Pemirsa, kali ini saya ingin memberitahu kepada Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Lampung. Sudah 19 provinsi dari tahun lalu 2024 yang mendapatkan izin wilayah pertambangan rakyat. Lampung tidak termasuk. Dari rejim Arinal Junaidi kemarin tidak ada izin wilayah pertambangan, tidak mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian SDM tentunya. Pemirsa, tidak semua orang mungkin tahu ada Permen SDM tentang izin wilayah pertambangan dan izin pertambangan rakyat, ini IPR. Tapi kenyataannya sudah 19 provinsi. Kenapa Lampung tidak? Apakah Lampung memang menghalalkan ilegal? Tabrak lari, razia kabur. Pak Gubernur, jadi kalau nggak salah ini Pak Gubernur ada 9 kabupaten yang punya potensi tambang emas. Tanggamus tentunya termasuk, ada Nataran Mining di sana, perusahaan tapi bukan rakyat. Nah, ini saya juga bingung berapa minggu lalu ya atau bulan lalu ya, itu ada razia lagi di Waikanan tuh soal tambang, tapi pas di razia sana nggak ada eskapatornya, ada tinggal bekasnya aja, artinya sudah bocor. Bocor ini ada kemungkinan, nggak ada dugaan, nggak ada kerjasama dengan aparat, entah aparat apa ya, pokoknya saya nyebutnya aparat aja. Ada kemungkinan nggak? Nah, apa Pak Gubernur nggak tahu soal ini, soal wilayah ini? Apakah Pak Gubernur nggak tahu soal pertambangan rakyat? Nah, Pak Gubernur di kondisi seperti ini, yang kemarin juga demo besar-besaran di DKI dan wilayah lainnya, kecuali Lampung tidak ada pengerusakan. Itu kan soal perut. Perut yang di atas DPR, pemerintah, pejabat segala macam, perutnya lancar, ngeruknya bisa-bisan. Karena pikiran kalau DPR mikir mah rakyat bisa dibeli, bodo amat, transaksional. Dengan sembako aja cukup kata dia. Gue bisa duduk lagi, leha-leha, naikin tunjangan, leha-leha. Nah, kalau soal ini, Pak Gubernur, ini adalah izin pertambangan rakyat. Rakyat itu suruh nambang emas, banyak emas kita ini di sungai-sungai kecil, ada 9 kabupaten, kalau nggak salah. Nah, yang boleh nambang juga rakyat sana, KTP-nya harus sana, nggak boleh rakyat impor dari Cina atau dari Sulawesi misalnya, nggak boleh, atau dari Jawa nggak boleh, rakyat sana KTP-nya. Masalah dia jual kemana itu nggak ada masalah, namanya sudah jual. Tapi yang nambang, artinya izin yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM ini untuk rakyat, agar rakyat juga bisa menikmati tambang, nggak Freeport aja, nggak Pak Luhut aja, kan gitu, nggak perusahaan-perusahaan besar aja yang nambang, kan bukan untuk rakyat, itu untuk perusahaan, dapat untungnya, paling pajaknya, entah seberapa besar pajaknya. Kan ada yang fiktif juga. Fiktif kenapa? Yang ditambang 100.000 ton misalnya, yang dilaporkan 10.000 ton. Kemarin kan ada ditemukan seperti itu. Nah, ini dengan adanya izin pertambangan rakyat ini kan paling tidak membuat tensi turun. Ayo sama-sama kita ngeruk hasil bumi Indonesia ini. Karena pemerintah di undang-undang kan sudah jelas. Hasil bumi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Bukan sebesar-besarnya untuk rakyat sebagian yang mungkin 2% koruptor misalnya.
Kayak tambang di timah 300 triliun tuh. Minyak dioplos sama mereka berapa ratus triliun apa udah kuadriliun. Nah ini untuk rakyat lah, biarkanlah. Dan lama juga habisnya kalau kita mau pakai rakyat, nggak perlu gali kayak Freeport yang sudah berapa ratus meter ke kedalaman dari permukaan tanah ini. Nah izin pertambangan rakyat ini harus diusulkan dulu dari kabupaten, itu izin wilayah. Nah wilayah mana aja yang berpotensi, hasil studi. Oh ini wilayahnya, ajukan ke Kementerian SDM melalui gubernur. Nah gubernur yang membuat surat pengantar. Kalau gubernur nggak buat surat pengantar, nggak jalan-jalan ini barang, walaupun sudah ada dari kabupaten kota. Nah ini sebaiknya ditindaklanjutilah agar rakyat bisa nambang dari buminya sendiri, bukan perusahaan besar seperti Nataran Mining itu. Apa rakyat dibagi itu, rakyat Tanggamus itu kan enggak. Rakyat Tanggamus tetap bergantung pada kopi, hasil-hasil bumi lah, ya kan? Tidak sama emas, emasnya lari kemana? Ya enggak, perusahaan yang pasti. Perusahaan bayar pajak, entah pajaknya masuk berapa kita juga nggak tahu. Nah ini biarlah, tinggal diatur regulasinya, bagaimana keamanannya, bagaimana kan jelas. Daripada legal ilegal. Nah ini saya nggak tahu nih Pak Gubernur kenapa ini nggak menerusin. Apakah ada memang sengaja membiarkan ini tetap ilegal, ada agar kucing-kucingan, atau ada backing? Nggak tahu juga. Apakah ada backingnya nggak tahu juga. Backingnya backing ilegal mungkin, atau backing tukang razia misalnya. Kita tidak menuduh, tapi kenapa Pak Gubernur tidak menjalankan ini yang sudah jabatan sudah 6 bulan lah ya nggak? Lebih nih. Jadi sebaiknya ini dilakukan Pak Gubernur. Mungkin saja Dinas Pertambangan Provinsi nggak menyampaikan kepada Pak Gubernur, atau nggak tahu dinas pertambangannya, atau apalah. Nah ini saya terusik ini sebagai orang luar, saya menyampaikan kepada Pak Gubernur, tolonglah buat izin wilayah itu. Izin wilayah memang kementerian, tolonglah buat surat pengantar ke kementerian itu agar ada izin wilayah. Habis itu aja izin pertambangan rakyat. Jambi udah ratusan Pak Gubernur izin pertambangan rakyat, entah wilayahnya berapa puluh nih, saya lupa. Kemudian NTT 19 provinsi, tidak ada Lampung. Pertanyaannya Pak Gubernur Mirja, Lampung ini termasuk NKRI nggak? Kalau dia termasuk NKRI, harusnya dia yang ke-20 mendapatkan izin wilayah dan izin pertambangan rakyat. Masa 19 provinsi sudah, Lampung enggak? Ada apa pertanyaannya? Nah, Pak Gubernur mungkin bisa jawab ini. Ada apa Pak Gubernur? Atau Pak Gubernur nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu juga. Ada 19, harusnya ke-20 Pak Gubernur. Wah luar biasa nomornya 20 Pak Gubernur. Seperti Pak Gubernur kan nomor 2 kalau nggak salah pemilihannya ya nggak. Walaupun nggak ada di visi misi, ini untuk rakyat Pak Gubernur. Jadi bisa dilakukan ini Pak Gubernur. Izin wilayah, teruskan surat pengantar ke ini. Wilayah mana aja, kalau 9, kalau 10 kabupaten buat. Habis itu cepatkan izin pertambangan rakyat biar rakyat ngeruk. Nah tinggal lingkungan hidupnya, karena rakyat juga manual, ya nggak boleh pakai alat berat, biar rata semua. Kalau dikeruk manual cepat habis. Biar sampai anak cucu mereka merasa menikmati, ya nggak? Siapa tahu nanti bisa tumbuh lagi emasnya, ya nggak? Nah, begitulah kira-kira Pak Gubernur. Ini pertanyaannya Pak Gubernur apa nggak tahu, atau Pak Gubernur nggak ada yang menyampaikan, atau Pak Gubernur ada yang melarang. Nah, ini agak bahaya ini Pak Gubernur, kalau ada yang melarang Pak Gubernur tidak meneruskan surat untuk adanya izin wilayah dan izin pertambangan rakyat. Ini bahaya Pak Gubernur. Nah, bicaralah untuk rakyat Pak Gubernur. Nomor 2 tadi, dari 19 provinsi yang sudah dapat izin, Lampung harus ke yang 20 Pak Gubernur. Cocok dengan nomornya Pak Gubernur saat pemilihan. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.